Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Sidik dengan NIM 20030150045 dari kelas PJKRA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat, pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, pengertian filsafat, pendidikan jasmani dan olahraga. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan dari bahasa Inggris, yaitu filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani, filosofia, yang memiliki dua unsur kata, yaitu philein dan sophia. Berarti philein yang artinya cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofi adalah cinta kebijaksanaan. Beberapa pendapat tentang pengertian filsafat adalah yang pertama dari Plato, mengemukakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Dari Aristoteles mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat keindahan. Sedangkan menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu dan pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Lalu oleh René Descartes mengemukakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan, di mana alam, Tuhan, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Selanjutnya, Immanuel Kant menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah etimologi atau falsafah pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui, masalah etika yang menjawab persoalan yang harus kita kerjakan, masalah ketuhanan yang menjawab persoalan harapan kita, dan masalah manusia. Selanjutnya dari Webster menjelaskan bahwa filsafat sebagai love of wisdom dan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki fakta, prinsip, kenyataan, hakikat, dan kelakuan manusia. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam hasanah ilmu. Yang pertama, materialisme, yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi, yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistis. Idealisme, yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligasi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Selanjutnya, realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia batin atau rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Selanjutnya adalah pragmatisme, merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak didoktrin, tetapi relatif, tergantung kepada kemampuan manusia. Manfaat filsafat dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik. Yang keempat, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Lanjut, kita masuk ke apa itu pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani atau physical education berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau fisik, termasuk olahraga. Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan kecabangan olahraga lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian,
Guru harus memilih metode yang melibatkan anak berinteraksi serta merangsang interaksi antara satu murid dengan murid lainnya. Pada hakikatnya pendidikan jasmani adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. Program yang memperhatikan perkembangan individual, mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Selanjutnya kita beralih ke apa itu olahraga. Istilah olahraga dipakai sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam kurun waktu 60 tahun sampai 80-an atau tahun 60-an sampai 80-an, kata olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik, termasuk olahraga aerobik, jantung sehat, lari pagi, dan olahraga pendidikan di sekolah-sekolah. Pengertian olahraga atau sport dalam Declaration on Sport yang dikeluarkan International Council of Sport and Physical Education atau ICSP dari UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam maupun diri sendiri. Ciri-ciri hakikat olahraga adalah aktivitas fisik, permainan, pertandingan atau kompetisi, dan fair play atau sportif. Yang kedua, filosofis pendidikan. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan seni berpikir. Oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga dari berbagai posisi. Pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, signifikan, dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga, serta dapat memahami cakupan wilayah studi filsafat atau cabang filsafat. Arti pendidikan itu sendiri adalah proses yang isinya harus mengarah kepada pembinaan potensi rohaniah. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut filsafat pendidikan progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Yang ketiga, esensialisme dan perennialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji, ketuhanan, ketangguhan, dan kekuatannya sepanjang masa. Sedangkan perennialisme berpendirian bahwa untuk mengembalikan keadaan kacau balau seperti sekarang ini, jalan yang harus ditempuh adalah kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah teruji. Perennialisme beranggapan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual. Sebagai hakikat manusia adalah pada jiwanya sesuatu dinilai indah haruslah dapat dipandang baik. Yang keempat, pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan, guna diabadikan kepada bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan diawasi oleh filsafat hidup bangsa atau Pancasila yang diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara. Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Implikasi pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, kesenjangan antara teori dan praktek.
yang kedua tujuan, yang ketiga pemanduan bakat, yang keempat bentuk latihan, yang kelima motivasi. Itulah tadi pemaparan materi tentang filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.